ada radioterapi, ada kemoterapi. Dua itu bukan obat, hanya memperlambat. Tapi kalau HIV termasuk hampir sudah ada. Nah, sehingga HIV tidak perlu kita malu. Justru kita temukan kalau ada teman-teman misalnya yang nggak pernah cek darah laboratorium lebih dari setahun, ya kita dorong lah, ayo kita jadikan sebuah kebutuhan. Rumah sakit provinsi siap. Sekarang apa penyebabnya? Ya, tadi kan bagaimana kita kuratif ya, pendekatan kita untuk segera mengobati HIV-nya. Nah, sekarang penyebabnya macam-macam, dan itu tidak bisa kita isolasi. Bagi saya bukan hanya misalnya LGBT yang kemudian menjadi sasaran sebagai penyebab, enggak juga. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah sebuah hubungan yang korelatif, nggak ada. HIV adalah itu kan virus itu tertransmit karena macam-macam. Ada karena hubungan seksual, ada karena penggunaan apakah alat suntik atau apapun juga yang dilakukan bersama-sama, macam-macam. Jadi kita berikan pendidikan, tapi pendidikan itu kan sebetulnya lebih tersedia, hanya mungkin orang menarik. Rumah sakit provinsi akan memposting, Mbak Angel, itu begitu banyak info di apakah websitenya, akun Instagramnya, akun sosial medianya, sedemikian rupa sehingga info-info ini lebih menarik. Kalau info itu berupa tulisan, mungkin orang akan malas, karena kan orang sekarang ini lebih banyak yang tertarik pada visual. Misalnya dalam bentuk voice note, kan bisa, atau juga dalam bentuk animasi, macam-macam lah. Intinya kita buat menarik sehingga semakin banyak orang yang mengakses. Itu tentang HIV, juga tentang tuberkulosis atau TBC. Hubungannya dengan kemiskinan juga itu, Mbak Angel. Nah, kemudian bagaimana misalnya tentang korban kekerasan seksual. Kalau anak itu 50% loh Mbak ya, 50% dari masalah kekerasan di anak itu seksual itu 50%. Kalau perempuan itu lebih ke, kalau nggak salah sekitar hampir 30% itu seksual. Yang lebih banyak sebetulnya kalau perempuan itu kekerasan fisik. Nah, apakah kita punya program? Ada program-programnya, itu tadi misalnya kita memberikan layanan yang sifatnya lebih ke layanan psikologis. Itu kita memang punya program dan merencanakan. Apalagi rumah sakit provinsi, Mbak Angel. Rumah sakit provinsi itu kelasnya minimal kelas B, ya Mas ya. Provinsi itu kan kelasnya kelas A dan B, A dan B, minimal B. Jadi dokter spesialisnya udah nggak mungkin diragukan lagi, pasti ada. Nah, jadi ada A dan B. Kita pasti ada, Pak Angel, dan kita pasti siapkan apakah di situ psikolog atau psikiater dan seterusnya. Psikiater itu dokter ya, kalau psikolog bukan. Yang intinya juga malah akan melayani, dan kita akan juga berikan subsidi dalam hal atau pembiayaan dari APBD provinsi untuk mereka-mereka yang memerlukan layanan terapi secara psikiatri. Nah, kemudian Mas tadi, Mas ya? Dari 234 SS. 234 SS soal tadi. komunitas muda kurang melek soal negara itu sendiri, soal pengetahuan negara. Bagi saya itu adalah pilihan ya, karena generasi Alpha, generasi Z itu kan infonya banyak sekali. Kalau info-info tentang kenegarawanan nggak kurang, hanya mereka tidak mungkin tertarik. Bagi saya generasi Alpha, Z atau bahkan Y
selama mereka kemudian bertanggung jawab terhadap masa depannya, membuat dirinya produktif, itu lebih dari negarawan bagi saya. Dia bekerja berarti dia punya tanggung jawab terhadap dirinya minimal, atau bahkan terhadap keluarganya. Keluarga itu kalau dia belum menikah ya orang tuanya, begitu dia sudah menikah terhadap anaknya. Apa? Itu bentuk negarawan yang real bagi saya sehari-hari itu. Mulai dari situ saya yakin anak-anak muda seperti ini yang produktif, punya tanggung jawab, akan menjadi negarawan dengan caranya sendiri. Terima kasih Pak Bupati. Mas, satu lagi yang seperti bisa tambahkan yang ada di Juruk yang kebetulan dipegang Mas. Ya, sebetulnya laporan aja Pak Gubernur. Sebenarnya saya itu punya Lentera yang khusus ngurusi HIV/AIDS. Cuman setelah saya tinggal, nggak tahu nasibnya kemana, dibongkar ternyata, ditempatkan di mana saya belum tahu. Ini baru mau saya cari, namun karena ada proses politik terus, jadi kami belum bisa ke sana. Saya ini bapaknya HIV/AIDS Pak. Jadi anak-anak di situ, anak-anak Solo itu malah sedikit, yang banyak dari Papua, Jombang, dari luar Solo banyak. Nah, sehingga kalau nanti Bapak dilantik jadi gubernur, saya sangat berharap ada rumah besar untuk menangani HIV/AIDS itu yang ada di sana. Jadi ada di sana kemarin ada berapa, 27, terus berkembang, dan ada sekolah, boleh sekolah juga anak-anak tersebut. Jadi tadinya ditolak, namun kita beri pengertian bahwa HIV/AIDS itu bisa menular karena ini akhirnya bisa menerima. Jadi kita sekolah inklusi kita ini ada yang berkebutuhan khusus, ada yang pengidap HIV/AIDS, namun ada obatnya betul. Nanti kalau saya sudah mulai tidak urus politik lagi, saya akan jadi relawan-relawan HIV/AIDS. Matur nuwun. Iya Bapak, matur nuwun. Tadi sudah disampaikan soal HIV dan juga soal komunitas anak muda. Harapan kita teman-teman muda di Solo maupun juga di Jawa Tengah diberikan fasilitas memadai, dan kita juga jadi anak muda harus siap untuk kemudian bisa mengisi kekosongan maupun juga mengisi pembangunan yang ada di kota, khususnya juga di provinsi Jawa Tengah. Sebenarnya saya terakhir pengen mendengarkan pesangan dari Bapak ini Pak buat anak-anak muda. Kalau tadi kan Pak Edi sudah nyampaikan anak muda, Pak Teguh sudah, Pak Sisa. Jadi ini bukan saya nyalon, tidak. Kemarin saya dengan CWS sudah saya sampaikan, Mas, nanti setelah pilkada selesai, kalian biar tahu ideologi negara itu apa, politik itu apa, partai politik itu apa. Biar teman-teman itu tidak apatis, cuma gadgetan aja. Nanti kita wadai yang namanya di situ adalah pelatihan dasar kepemimpinan non partai politik. Jadi kamu mau masuk partai politik manapun, kamu harus tahu dulu ideologi negara apa, dasar negara itu apa, politik itu apa, partai politik itu apa. 3 hal ini kalau kalian tahu, pasti tidak akan apatis dengan partai politik. Terima kasih Mas. Ini teman-teman semua Mas, ini mantan maksudnya. Jadi kalau dengan sekarang kan setiap minggu, setiap bulan kan ajak sepeda. Sekarang sudah tak ada. Yang sepeda diri ya. Iya, matur. Iya, matur Bapak atas ucapan yang diberikan. Oke teman-teman, gimana? Sudah puas ya? Kalau belum puas nanti bisa tanya-tanya lagi setelah ini ya, karena kita harus closing dulu dan juga break karena sudah mau masuk waktu maghrib ada. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andika dan Mas Hendi, Pak Teguh, Mas Bambang, dan Bapak yang sudah hadir dan menyampaikan langsung. Artinya kita bisa melihat dari sini bahwa Teguh, Bambang, dan juga Andika ini komitmen banget untuk anak muda. Oke, kita sebelum itu nanti kita setelah ini foto bareng Pak. Tapi sebelum itu saya mau cek som lagi. Jangan butuh solusi. Jangan butuh ini. Teguh, Bambang. Menang. Nyambut gawe. Ojo lali nyambut gawe dan nyoblos neng kotak bilik suara.
aja lali nomor 1 untuk Pilkada Solo, nomor 1 untuk Pilgub Jawa.